Melihat Li Tianbao yang tak sadarkan diri, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Li Tianbao sengaja tidak melawan dan bahkan tidak bersuara. Pada saat ini, Chen Ping tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera melarikan diri dari mansion Tuan Kota bersama Niu Ben. Setelah meninggalkan rumah Tuan Kota, Chen Ping melihat sekeliling dan memutuskan untuk pergi dari pegunungan di barat. Saudaraku, kita harus pergi ke utara untuk mencapai kota Badak secepatnya. Mengapa kita harus pergi ke barat? Si gila abadi bertanya dengan bingung. Kami datang jauh-jauh dari utara, dan kami melihat semua pos pemeriksaan itu. Masing-masing lebih ketat dari yang lain. Sedangkan untuk arah barat, karena tidak berbatasan dengan Rhino City, maka pos pemeriksaan di arah ini lebih sedikit. Chen Ping menjelaskan. Sebenarnya, Chen Ping pergi ke barat karena dia ingin melihat pegunungan, untuk melihat siapa yang tinggal di kota kecil di pegunungan, dan untuk melihat apakah tebakannya benar. Tetapi ketika Chen Ping dan kawan-kawan meninggalkan istana Tuan Kota dan menuju ke pegunungan di sebelah barat, tiba-tiba terdengar suara alarm melengking di seluruh istana Tuan Kota. Sosok-sosok membubung ke langit dari mansion Tuan Kota, dan sejumlah besar prajurit mulai mencari keberadaan Chen Ping dan anak buahnya. Beritahukan kepada semua kota untuk menjaga gerbang kota dengan ketat. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari Rhino City itu melarikan diri. Xie Zong menatap Li Tianbao yang tak sadarkan diri dan meraung keras. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping dan anak buahnya berani menyelamatkan Niu Ben di wilayahnya sendiri. Bahkan jika mereka melarikan diri dari rumah Tuan Kota, mereka tidak dapat melarikan diri dari seluruh kota Feihu. Ada lusinan kota besar dan kecil di sekitarnya, dan mereka pasti tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Mendengar bunyi alarm yang melengking, Chen Ping tahu bahwa dirinya telah terekspos. Pihak lain telah menyadari bahwa Niu Ben telah diselamatkan. Kita perlu mempercepat, kata Chen Ping. Feng Xian menggendong Niu Ben, dan mereka berempat berlari cepat ke arah barat di bawah cahaya bintang-bintang malam. Chen Ping memandangi bintang-bintang di langit, masing-masing bintang sangat terang. Chen Ping tahu bahwa bintang-bintang yang dilihatnya sekarang seharusnya merupakan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi di dunia sekuler seharusnya menjadi salah satunya. Chen Ping dan anak buahnya berlari makin cepat dan tidak berani terbang di angkasa karena target terbangnya terlalu besar. Setelah meninggalkan rumah Tuan Kota, ada dataran luas di luar dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, untungnya, kedua kota tersebut berjarak ratusan mil, sehingga memberi Chen Ping dan anak buahnya ruang bernapas. Jika kota-kota itu dibangun bersebelahan, akan sulit bagi Chen Ping dan anak buahnya untuk menerobos. Chen Ping dan anak buahnya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menempuh jarak beberapa ratus mil. Ketika mereka tiba di kaki kota, para penjaga hendak menginterogasi Chen Ping dan anak buahnya, tetapi Chen Ping mengambil tindakan. Sikat, dengan lambaian pedang pembunuh naga, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah gerbang kota seperti meteor. Para penjaga yang menjaga kota bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka semua mati di bawah pedang Chen Ping. Inilah efek yang diinginkan Chen Ping, kemenangan cepat dan tanpa membuat orang lain waspada. Jika Jie Zong tahu mereka datang dari arah barat, dia pasti akan mengirim sejumlah besar pasukan untuk mengejar mereka. Berjalan, setelah Chen Ping membunuh penjaga di gerbang kota dengan satu pedang, dia melompat tanpa ragu-ragu dan terbang melintasi kota. Dengan cara ini, Chen Ping terus membunuh penjaga gerbang kota di depan, sementara Feng Xian dan Bai Yi melindungi Niu Ben. Mereka bergegas melewati beberapa kota berturut-turut, dan pada saat ini, langit berangsur-angsur cerah. Saat dia melihat pegunungan semakin dekat, Chen Ping menjadi semakin gugup. Sekarang fajar telah menyingsing. Aku yakin Jie Zong sudah mengetahui arah pelarian mereka. Diperkirakan ada sejumlah besar pengejar di belakang mereka sekarang. Saya ingin tahu ada berapa banyak kota di depan. Bai Yi sedikit mengernyit. Siapa peduli?
Kami akan mengambil sebanyak yang kami bisa. Kami sudah melewati banyak kota. Kota Feihu ini hanya memiliki satu kota utama yang kuat, kota-kota lainnya hanyalah sampah. Kata sang dewa gila. Lagi pula, malam itu, Chen Ping menyelesaikan setiap masalah hanya dengan satu pedang, tanpa penundaan, yang membuat Feng Xian berpikir bahwa kekuatan kota-kota lain di kota Feihu sangat buruk. Jangan ceroboh, ayo pergi. Chen Ping berkata demikian, dan mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka. Namun tak lama kemudian, kota lain muncul di hadapan mereka, tetapi kota ini jelas jauh lebih besar. Meskipun tidak sebesar kota utamanya, ia lebih besar dari kota-kota lainnya. Yang terpenting gerbang kota tertutup rapat, dan di sekelilingnya diselimuti kabut abu-abu kecoklatan, sehingga gerbang kota tidak dapat dilihat dengan jelas. Seluruh kota diselimuti kabut ini. Bahkan jika Chen Ping terbang ke udara, sulit untuk melihat pemandangan di kota. Chen Ping mencoba menyelidiki dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa kabut memiliki kemampuan untuk menghalangi indera spiritual. Jelaslah bahwa seseorang melakukannya dengan sengaja untuk menutupi situasi di kota agar orang-orang tidak mengetahuinya. Aneh sekali, kok kayaknya nggak ada orang di kota sebesar ini. Aku nggak bisa mendeteksi kehadiran siapapun. Sang dewa gila memandang kota yang muncul di hadapannya dan sedikit mengernyit. Seseorang sengaja menutupi suasana kota. Tampaknya kota ini dianggap lebih penting di seluruh kota Flying Tiger. Jika kita ingin melewati kota ini, mungkin tidak semudah di awal. Bai Yi berkata dengan ekspresi serius. Ada kabut di seluruh kota ini, kita tidak bisa melihat apapun, mengapa kita tidak terbang ke sana saja? Jika kita tidak bisa mendeteksi orang-orang di kota, maka orang-orang di kota juga pasti tidak akan bisa mendeteksi kita, kata sang dewa gila. Kita tidak bisa melewatinya. Kabut ini terbentuk oleh formasi yang sangat besar. Bahkan jika kita terbang di atasnya, kita akan tetap ketahuan. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah sekarang. Kita harus menghancurkan pembentukan kota ini terlebih dahulu, kalau tidak kita akan berada dalam posisi pasif. Chen Ping memutuskan untuk menghancurkan formasi kota di depan mereka terlebih dahulu, jika tidak, mereka tidak akan mengetahui situasi di kota tersebut, sementara pihak lain mengenal mereka dengan baik. Jika ini yang terjadi, itu akan menjadi sangat pasif. Ketika Chen Ping dan rekan-rekannya tiba di kota, mereka mendapati tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang. Tampaknya mereka benar-benar ingin menciptakan kota mati. Namun, Chen Ping tahu bahwa tidak mungkin ada kota mati di seluruh wilayah kota Feihu. Chen Ping menatap gerbang kota tinggi di depannya, dan perlahan matanya bersinar dengan cahaya merah redup. Ini Chen Ping yang membuka mata Tianming. Jika Chen Ping berhasil menghancurkan formasi besar ini sesuai aturan, mungkin akan memakan waktu lama. Dan belum tentu bisa dipatahkan, maka sekarang Chen Ping harus menggunakan mata Tianming untuk menguji formasi ini. Berdengung, saat mata Tianming terbuka, penglihatan Chen Ping berubah drastis. Mata Tianming terbuka, dan kabut yang awalnya berwarna abu-abu kecoklatan perlahan menghilang di mata Chen Ping. Saat mata Tianming terus menembus lebih dalam, penglihatan Chen Ping benar-benar menembus gerbang kota dan memasuki kota. Walaupun formasi ini menghalangi aura dan tidak dapat dideteksi dengan indera spiritual, ia tidak mampu menghentikan mata langit. Chen Ping menoleh dan mendapati tidak ada seorang pun di seluruh kota, yang ada hanya prajurit berbaju zirah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berbaris berpasangan, sebagian berlatih, sebagian berpatroli. Pada saat ini, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa kota di depannya, yang tampak berbeda, bukanlah sebuah kota sama sekali. Harus dikatakan bahwa itu adalah barak besar kota Feihu. Para prajurit lapis baja itu dilatih di tempat ini dan kemudian diangkut ke berbagai kota. Pada saat ini, Chen Ping menjadi gugup dan berlari ke sana kemari, dan benar-benar berlari ke tempat yang paling berbahaya. Menyingkirkan mata langit, Bai Yi berbisik, menantu laki-lakiku tersayang, bagaimana?
Bisakah kamu menghancurkan lingkaran sihir di kota ini? Tidak rusak? Ayo kita pergi ke tempat lain. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu takut? Feng Xian mengejar Chen Ping dengan bingung.